Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita dalam bulan suci, bulan Ramadan, yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wasallam sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka, yang tidak mengikuti jalur pemikiran biasanya. Barokah. Begitulah bulan Ramadan. Kalau zahirnya bulan Ramadan ini serupa saja dengan bulan-bulan yang lain, tapi dalam bulan Ramadan ini menurut sejarah telah datang macam-macam kebaikan kepada umat Islam. Bulan Ramadan ini adalah bulan hidayah. Banyak sekali Allah menurunkan hidayah dalam bulan Ramadan. Di antara barokahnya Ramadan, Fathu Makkah, penaklukan negeri Mekah, di mana orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, yang akhirnya diikuti oleh seluruh orang Jazirah Arab, dan akhirnya tersebar agama kemana-mana seluruh dunia, terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar tahun 2 Hijrah, di mana Allah telah mendatangkan macam-macam pertolongan, sehingga akibatnya banyak sekali orang kafir yang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk orang Madinah, terjadi pada bulan Ramadan juga. Turunnya Al-Quran yang merupakan sumber hidayah, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah keasliannya sampai kiamat, terjadi dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah datang kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau data sejarah. Belum lagi berita-berita gaib dari yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam Ramadan ini amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib. Amalan wajib dihitung 70 kali ganda. Amalan sunnah dihitung seperti amal wajib. Ini perkara besar. Amal sunnah ini walaupun beribu-ribu kali tidak bisa menyamai satu amalan wajib. Tapi dalam bulan Ramadan seluruh amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Kalau kita tahu nilainya, maka bulan Ramadan ini akan jadi bulan sunnah. Bagaimana kita hidupkan semua sunnah-sunnah yang kita tahu. Yang wajib dihitung lipat 70 kali ganda. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini doa-doa dimakbulkan. Menurut pengalaman para ulama, banyak sekali orang-orang yang dalam Ramadan ini doa-doanya dimakbulkan. Orang dalam kesulitan dengan doanya kemudian dimudahkan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala banyak orang dalam bulan Ramadan ini kemudian berubah kehidupannya, sehingga asalnya orang-orang ahli maksiat menjadi orang-orang ahli taat. Orang-orang biasa telah menjadi wali-wali Allah. Barokahnya Ramadan. Maka saya mulaikan baginda Nabi alaihi salatu wasallam ini orang yang sudah sibuk senantiasa setiap saat dalam amal, tetapi kalau Ramadan dilipat-lipatkan lagi kesibukannya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Mereka ini sebelum Ramadan juga sudah sibuk, tapi kalau Ramadan berlipat-lipat kesibukannya dalam kebaikan. Masjid-masjid pada bulan Ramadan penuh dengan amalan-amalan. Lampu-lampu ditambah di masjid-masjid, karena malam semalam suntuk itu tidak ada henti-hentinya orang beramal di masjid-masjid pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Terutama setelah zaman Sayyidina Umar, tambah ramai lagi karena orang Islam tambah banyak sekali. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan rahimallahu Umar, rahimallahu Aba Hafs, ammarallahu masajidana, Allahu ammir kuburahu bin nur. Nawwara Umaru masajidana, nawwarallahu qabrahu bin nur. Semoga Allah menerangi kuburnya Umar dengan cahaya, karena dia telah membuat masjid-masjid
terang benderang dalam bulan Ramadan ini. Di Ramadan ini bulan yang barokah. Di barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan bulan Ramadan. Hujan ini barokah bagi orang yang mau menanam padi, bagi orang yang mau memanfaatkan hujan. Tapi kalau orang tidak mau memanfaatkan hujan, ya barokahnya jadi sedikit. Bahkan bisa-bisa hujan itu mendatangkan banjir, rumahnya ambruk. Begitu juga bulan yang suci ini. Kalau kita perhatikan akan datang macam-macam kebaikan. Tapi kalau kita sepelekan, kita rendahkan, bisa-bisa bulan yang suci justru jadi malapetaka buat kita. Maka bulan Ramadan ini bulan ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita dengan puasa, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan sholat taraweh. Minimal sholat taraweh itu 20 rakaat. Itu kesimpulannya para ulama-ulamanya sahabat, ulama yang paling alim di dunia ini. Jangan mau kalau ada orang minta korting. Kalau di toko minta korting, Pak, kalau tarawih tidak ada korting, minimal 20. Insyaallah. Ini ada dalilnya, ini dalilnya. Saya tidak tahu dalil. Yang penting sahabat tuh alim-alimnya manusia ini tarawihnya 20. Sampai sekarang pun di Masjid Madinah 20, nggak ada yang berani ngerubah. Walaupun pemerintahannya sudah jungkir balik gar-karuan, tapi nggak berani ngerubah 20 itu. 20 sampai sekarang. Di Mekah juga 20 sampai sekarang. Sudah 100, sudah 1400 tahun nggak ada yang berani ngerubah. Kalau ada orang-orang yang berani ngerubah itu orang-orang yang tidak berpikir panjang. Sahabat lebih tahu mengenai kesimpulan hadis-hadis, kesimpulan Al-Quran. Maka nanti malam tarawih semua 20, insyaallah. Para ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua tokoh-tokoh ulama 20. Hanya orang Jawa saja kadang-kadang itu minta korting. Rumah sama yang pasar korting. Kalau bisa sekarang ini kita ini tarawihnya malah ditambah 100 rakaat, 200 rakaat sampai pagi. Ini Ramadan, bulan barokah, bulan panen. Insyaallah. Ini bukan khilafiyah, teman-teman. Dakwah nggak boleh bicara khilafah. Ini bukan khilafiyah. Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiyah. Orang yang mengatakan ini khilafiyah nggak baca sejarah. Dulu zaman sahabat seluruh orang Islam 20. Ini bukan khilafiyah. Boleh aja ngomong begini nih. Yang bilang khilafiyah itu orang tidak tahu sejarah kehidupan umat Islam. Khilafiyah itu ngitungnya bukan sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang ini khilafiyahnya banyak. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Ada yang subuh jam 5, ada yang jam 8. Nah kalau khilafiyat ngikuti orang sekarang rusak jagatnya. Di khilafiyah itu melihat orang zaman dulu, zaman para sahabat dulu ketika orang itu masih bersih. Nanti disuruh bangun malam, khilafiyah Pak, ini khilafiyah, jangan bicara. Sebagian sholat, sebagian tidur. Nah, kita khilafiyah jangan kita bicarakan dalam dakwah. Loh, rusak ini nanti ya kajian. Jadi saya mulaikan Allah SWT. Ada perkara itu yang tidak boleh khilafiyat, ada yang perkara itu boleh khilafiyat. Kalau orang-orang zaman dulu tidak khilafiyat, jangan sekarang kita jadi khilafiyat. Ini sudah mufakat di Indonesia. Kalau berjalan di jalan ambil kiri, wah ini masalah khilafiyat. Wah ini kalau di tempat lain, negara lain itu kanan kok. Iya, kamu coba aja nanti kan tuabrakan. Ini di Indonesia urusan jalan di kiri itu bukan khilafiyat. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan mubarak, bulan yang diberkati. Tapi berkah itu adalah datang kalau kita ini betul-betul berpegang pada agama. Di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi diceritakan banyak benda-benda yang barokah. Ada bangunan yang barokah. Namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Ka'bah ini bangunan barokah. Bangunannya sederhana, kecil,
tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada lengkung-lengkungnya, tapi barokah. Orang seluruh dunia tanpa diundang gerudukan berbondong-bondong ke sana tiap tahun. Dari Indonesia saja 200.000 haji, dan itu harus antri. Belum umroh, yang umroh kira-kira 1 juta tiap tahun. Nggak ada orang biayai, ya. Nggak ada orang malah ditarik-tarik uang sama siapa-siapa. Tapi berangkat aja itu. Tahu-tahu sawah dijual, rumah dijual untuk pergi ke Mekah. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber-sumber ekonomi yang cukup. Air nggak ada, sedikit. Sawah nggak ada, ladang nggak ada, tapi berjuta-juta orang ke sana, minum semua, makan semua, mandi semua. Cukup. Ini namanya barokah. Jadi di negeri kita ini, Masya Allah, hutan punya, lautan punya, tambang punya, sawah punya, apa-apa punya. Tapi malah hutang kemana-mana. Wanita-wanita kita pergi ke Hong Kong untuk memandikan babi di sana. Padahal Hong Kong itu negeri kecil yang nggak punya apa-apa. Ini Indonesia negeri besar. Ini termasuk kurang barokah ini mulai kan. Namanya kurang barokah. Jadi orang itu yang dipikirkan barokahnya, bukan banyaknya benda yang dia lihat itu. Lah barokah itu sumbernya kalau kita ini berpegang dengan sungguh-sungguh agama Allah. Maka nanti perkara-perkara yang sederhana tahu-tahu mendatangkan kebaikan-kebaikan nggak ada habis-habisnya. Bangunan barokah. Maka nanti masjid kita kalau sudah barokah jadi kayak Ka'bah itu semua kan. Orang itu datang terus rame aja masjid. Masjid kok sepi, nggak ada orangnya, bagaimana ini? Kurang barokah ini kelihatannya. Kenapa kurang barokah? Amalan-amalan yang mendatangkan barokah tidak kita jaga. Itulah amalan Rasulullah SAW. Nah, mulaikan Allah Ta'ala ada keluarga barokah. Diceritakan dalam Quran. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Yaitu rumahnya Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga yang barokah. Nabi Ibrahim itu asalnya tinggal di Babil, di dekatnya Irak sana. Tapi beliau hijrah karena di sana berat sekali mengamalkan agama. Ini dhahibun ila rabbi sayyidin. Beliau hijrah untuk kepentingan agama. Beliau tinggalkan ini rumahnya, negerinya yang subur makmur. Beliau pergi ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau kawin dengan Siti Sarah. Diberkati oleh Allah SWT. Sarah akhirnya melahirkan Nabi Ishak. Ishak akhirnya melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Melahirkan seluruh nabi-nabi, kebanyakan nabi-nabi yang kita baca dalam Quran itu semua anak cucunya Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina sana. Kuburannya sampai sekarang masih ada. Keluarga yang barokah. Kemudian beliau pergi ke Mekah. Di sana beliau meninggalkan istrinya yang kedua, Siti Sarah, Siti Hajar. Barokah lagi. Menurunkan Nabi Ismail, menurunkan orang Arab, menurunkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi Agung Muhammad SAW menurunkan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah menurunkan Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Husain ini akhirnya menurunkan Ali Zainal Abidin, akhirnya menurunkan Wali Songo. Mengislamkan orang di Indonesia ini. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini namanya keluarga barokah. Menurunkan orang-orang soleh, menurunkan orang-orang takwa, pejuang-pejuang. Ada ilmu yang barokah. Nah, ada ilmu yang kurang barokah. Ilmunya Al-Imam Al-Bukhari. Pertama sahabat dulu. Ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah itu semulaikan tidak pernah nulis. Beliau tidak bisa nulis. Tapi ilmunya itu dibaca orang sampai sekarang. Ini barokah. Tidak bisa nulis, tidak punya percetakan, tidak punya apa-apa, tapi ilmunya diberkati sehingga 1400 tahun ilmunya masih dibaca orang sampai sekarang. Ini namanya ilmu yang barokah. Dulu Abu Hurairah ketika masih muda semulaikan ada di Masjid Nabawi kelaparan. Nah, kalau sholat ambruk kelaparan. Tapi beliau nekat saja, bukan terus kelihatannya ikut Nabi kok
susah begini, nggak ada makanan, sudah saya tak kerja aja. Tidak, beliau nekat aja di Masjid Nabawi itu demi cintanya kepada Rasulullah SAW, cintanya kepada agama Allah. Akhirnya ilmunya dibarokai oleh Allah. 1400 tahun masih dibaca semua orang, seluruh ulama di seluruh dunia. Sekarang turun Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud. Ini orang-orang biasa juga, tapi Allah memberkati ilmunya sehingga akhirnya dipelajari di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah seluruh dunia. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah. Ada apanya itu kok ilmunya jadi tersebar seluruh dunia itu? Beliau tidak punya kekuasaan, beliau tidak punya apa-apa, tidak ada uang untuk menyebarkan ilmunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya. Karena apa ini? Karena takwa, ta'alluqnya hatinya kepada Allah, berpegangnya dengan agama. Satu hari ketika masih kecil, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu semalekan bersama santri-santri yang lain berjalan kaki mencari ilmu. Di tengah perjalanan ketemu sungai, maka sewenangnya teman-temannya langsung terjun ke sungai pada mandi. Nah, bajunya dicepoti, ya, namanya anak-anak kecil. Nah, tapi Imam Ahmad mandi, bajunya nggak dicepot, sarungnya nggak dicepot. Beliau teringat hadis Nabi, kalau kamu mandi sarungnya jangan dicepot. Ini hadis ini ada di Tirmidzi. Jadi teman-temannya itu seenaknya sendiri, beliau tidak seenaknya, nggak dicepot sarungnya kalau mandi. Setelah itu malam hari beliau itu mimpi, ada malaikat kasih tahu dia, Ahmad, karena kamu menjaga sunnah Nabi yang telah kamu pelajari, Allah akan mengangkat derajat kamu, memberkati ilmu kamu. Maka Imam Ahmad ini mungkin satu-satunya orang di dunia yang hafal 1.000.000 hadis. Gimana itu ngapal 1.000.000 hadis itu? Satu hadis saja kita lupa-lupa terus saja. Ini muridnya Imam Syafi'i ini. Jadi semalakan Allah SWT, ini ilmu yang barokah. Sekarang orang belajar di sekolahan, bikin tesis, bikin disertasi, nulis buku tebal sekian. Setelah tulis, akhirnya dapat gelar S3. Setelah dapat gelar S3, terus bukunya itu dimasukkan lemari, nggak ada orang mau lihat, dan dia sendiri juga tidak mau lihat. Ila yaumil qiyamah. Ini kelihatannya loh, kok kurang barokah kelihatannya itu ilmunya itu.